lagi dengan saya, Bu Nurmi, di muatan pelajaran Seni Budaya dan Prakarya, kelas 5, tema 1, KD 3.1 dan 4.1, gambar cerita. Gambar cerita atau gambar ilustrasi. Perhatikan cerita pada gambar seri di samping. Cerita tersebut disusun berdasarkan urutan gambar seri. Gambar seri dapat digunakan untuk memperjelas isi dari cerita bergambar. Gambar seri disebut juga gambar cerita yang dibuat dengan gambar ilustrasi. Pengertian gambar cerita ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan. Gambar ilustrasi ada yang berfungsi untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Unsur utama gambar ilustrasi ada dua. Yang pertama, gambar makhluk hidup berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, gambar benda mati berupa gambar bangunan, benda pakai, dan benda hias. Corak gambar ilustrasi yang pertama ada realis. Realis artinya gambar yang dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Baik bentuk maupun ukuran dibuat sama menyerupai dengan objek yang digambar. Selanjutnya ada gambar karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Selanjutnya ada gambar kartun. Kartun adalah gambar yang berfungsi menghibur karena berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Kemudian ada gambar dekoratif. Gambar dekoratif diwujudkan dengan cara mengubah bentuk yang ada di alam tanpa meninggalkan ciri khasnya. Corak dekoratif adalah corak yang sering ditemukan terutama dalam rumah. Langkah-langkah membuat cerita ilustrasi. Yang pertama, menentukan gagasan yang bersumber dari bacaan. Setelah itu tentukan tokoh, adegan, dan media yang akan digunakan. Yang kedua, membuat sketsa atau rancangan gambar. Sketsa biasanya masih berbentuk garis sederhana. Membuat sketsa harus berhati-hati dan perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga, mewarnai rancangan gambar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan memberi warna sesuai dengan aslinya dan memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Pewarnaan dapat dilakukan dengan menggunakan cat air, spidol, ataupun pensil warna. Cover buku. Cover buku atau sampul buku adalah bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yaitu bagian depan dan belakang. Kedua sisi tersebut saling melengkapi dan menguatkan isi buku. Cover dapat diartikan sebagai gambaran dari keseluruhan isi buku. Unsur cover buku. Yang pertama, terdapat judul cover dengan ukuran, jenis, dan warna huruf yang mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis atau pengarang buku. Yang keempat, terdapat nama penerbit baik di depan maupun belakang buku. Yang kelima, terdapat sinopsis singkat di sisi belakang buku. Yang terakhir, menyajikan gambar menarik yang mewakili keseluruhan isi buku. Jenis desain cover ada dua. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan
terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Kemudian yang kedua, cover dengan desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Demikian materi kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.